mengajari kami hari ini. Berfirmanlah kepada kami, bentuklah, didiklah, dan jadikanlah kami sebagai anak-anak, murid-murid, hamba-hambamu. Kami menyerahkan diri hanya kepada-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita membuka kitab Ibrani. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Kita selalu bertanya-tanya, dan memang lebih baik bertanya daripada enggak bertanya. Tapi bertanya-tanya juga enggak bagus. Seolah-olah ada keraguan, ada kekhawatiran. Bagaimanakah mungkin aku menang terhadap pencobaan? Mungkinkah aku menang terhadap pencobaan? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Yesus menang terhadap pencobaan. Tentu kita juga rindu menang terhadap pencobaan. Pencobaan itu bukan dosa. Tapi kalau kita kalah, kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita menang, kita akan mendapatkan upah besar. Ada mahkota yang disediakan. Baik, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita, pada waktunya. Baik, sampai di sini pembahasan firman Tuhan. Jikalau kita menghadapi pencobaan, jikalau kita menghadapi banyak penderitaan, kesusahan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mengaku kalah, atau kita mau menjalaninya, mau menghadapinya? Dunia ini sudah rusak karena dosa. Karena itu manusia gampang sekali untuk jatuh ke dalam dosa. Ketika pencobaan datang, ketika penderitaan datang, ketika kesusahan datang, muncul hal-hal yang negatif. Mungkin kita jadi pesimis, bahkan lebih parah lagi, kita menjadi putus asa. Tidak ada lagi harapan, seperti orang mati. Tapi firman Tuhan mengajari kita, Tuhan mau supaya kita menang. Tuhan mau supaya kita menghadapi pencobaan ini, sebagaimana Yesus sudah menghadapi dan menang. Boleh kita kilas balik sedikit bagaimana Yesus sudah menghadapi pencobaan ini. Ketika Yesus selesai dibaptis,
ke padang gurun untuk dicobai atau untuk diuji. Hidup tanpa diuji sama dengan mati. Sekali lagi ya, hidup tanpa diuji sama dengan mati. Dan kalau saudara hidup dan diuji, saudara akan dipuji. Wah, indah sekali. Maka itu kita perlu untuk melihat bagaimana kehidupan Yesus supaya kita juga menjadi kuat dan kita berani dan kita menang menghadapi pencobaan. Lalu datanglah si pencoba, namanya iblis. Jadi iblis itu si pencoba ya, atau si pendusta. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, apa katanya? Jadikanlah batu-batu ini jadi roti. Kalau saudara suruh memilih, mana lebih pilih, batu atau roti? Hah? Gak berani bilang ini perang memang roti kan? Jujur saja, ini pencobaan. Ini pencobaan. Pikir-pikir ya, pasti kita senang dengar kata roti. Tapi jawaban Yesus menarik sekali. Padahal Yesus sudah lapar. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Jawabannya bukan apa-apa selain roti. Lapar sebelum kerja gimana? Berat ya? Gak mungkin. Lapar disuruh lari ya gak? Pasti lapar itu jawabannya adalah roti. Tapi jawaban Yesus menarik sekali. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti ada yang lain. Kita jangan langsung bilang roti gitu. Ada yang lain. Memang bukan batu. Yesus tahu batu bukan makanan. Saudara tahu kan batu bukan makanan? Ya, makanya kita harus mesti berpikir. Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Perlu roti? Perlu. Tapi bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita diberatkan dengan pencobaan akan materi, akan makanan, hati-hati, jangan mudah tergoda. Katanya pelit lelet karena makanan. Katanya ya, saya nggak pernah milik orang sih, tapi nggak tahu itu dikasih makan lengket gitu. Ya. Kalau di TV lihat mata saya, orang kayak gitu. Hati-hati, gampang tergoda. Pencobaan akan menguasai kehidupan orang itu, sehingga orang itu bisa jatuh dalam dosa. Yesus menang. Saya berharap kita semuanya ketika berhadapan dengan materi, dengan makanan, kita bisa menang. Yang kedua juga ketika Yesus dicobai, ya Allah membawa Yesus ke atas hubungan baik Allah. Si pencoba datang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kau kan anak Allah, kamu hebat. Wah. Yesus bisa bikin sirkus luar biasa. Dan kalau kau lompat, kakimu tidak akan terangkat. Apa? Aman. Kamu kan anak Allah. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Lompat dari atas hubungan itu yang tinggi, ya pasti terantuk, ya pasti sakit, ya pasti patah, mati pun bisa. Mencobai Tuhan Allah. Kalau kita dicobai akan keangkuhan hidup, keangkuhan itu adalah kesombongan. Aku hebat, aku bisa terjun, aku kembali. Tahan pukul, aku ini enggak makan pun kuat. Banyak orang terjatuh karena kesombongan, keangkuhan hidup. Menyatakan dia bisa. Iklan sering kita dengar, kamu bisa, hati-hati. Orang yang seperti ini gampang sekali jatuh ke dalam dosa, keangkuhan hidup, kesombongan karena dia atas puncak hubungan baik Allah yang tinggi sekali pada waktu itu gedung yang tertinggi itu, ya, bahkan menjadi 7 keajaiban dunia kalau kita tahu baik Allah. Satu lagi ketika Yesus dicobai
dibawanya ke atas tempat yang tinggi. Diperlihatkan semua isi dunia ini, segala kemewahan dan kemegahan yang ditunjukkan. Kamu lihat ini semuanya. Semuanya akan kuberikan kepadamu, kata si pencoba itu. Semua kuberikan ini, kemewahan dunia ini. Segala apa dunia ini aku punya, akan kuberikan kepadamu. Tapi ada syaratnya, sujud menyembah aku, kata si iblis. Tapi Yesus mengerti betul. Ini si pencoba, ada tertulis. Ada tertulis. Ini semuanya bukan you punya ya. Lu jangan main-main. Mana siapa yang punya semua alam ini? Iblis kah? Bukan, Tuhan yang punya ini, Bapakku yang punya ini. Dialah yang patut engkau sembah. Dialah yang patut disembah, bukan menyembah iblis. Makanya kalau hari ini ada orang melakukan penyembahan kepada iblis, kepada roh-roh jahat, wah ini jelas sekali keliru. Karena Allah yang mempunyai langit dan bumi, Allah yang benar itulah, Dialah yang patut disembah. Kepadanya yang kita memberikan hidup kita sepenuhnya. Kita diperhadapkan dengan keinginan mata kita. Kita suka akan hal-hal dunia ini. Ingat, iblis memakai itu untuk menjebak kita supaya kita menyembah kepadanya. Makanya ada orang mencari ilmu ya supaya ia bisa menjadi kaya raya, supaya laris manis jualannya. Dia menyembah iblis itu. Udah, kau datang ke gunung ini, kamu bawa 1 ekor kerbau, kamu pasti akan kaya, kamu akan laris. Banyak orang terjebak di sini, dicoba. Tapi Yesus sudah memberikan satu contoh yang hanya kepada Allah saja untuk berbakti. Dia yang punya ini semua. Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita, teladan untuk kita menang dari pencobaan. Makanya saya harap kita semuanya menang dalam pencobaan. Mungkinkah menang? Mungkin. Kalau gurunya menang, saya kira berarti juga menang. Ya. Mari kita melihat rahasianya. Saya kasih 2 tips rahasia dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, dan pada pengakuan iman kita. Yang pertama, kita mesti teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Singkatnya, kita mesti kuat dalam iman. Apa artinya ini iman? Saya selalu berkata, iman itu adalah kita dengan Allah. Immanuel. Kita dengan Allah, saya dengan Allah. Mari kita lihat iman kita sejenak. Benarkah kita bersama Allah? Pastikah kita bersama dengan Dia? Pastikah kita bersama dengan Yesus? Ayat 14 bagian A. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Apakah kita mempunyai imam besar agung? Yaitu Yesus, Anak Allah. Apakah betul kita mempunyai Yesus? Pernahkah kita mengundangnya? Pernahkah kita menerimanya? Pernahkah kita menyambutnya? Kita seringkali melihat iklan di TV, hal-hal yang menarik, bagus sekali, murah lagi. Tapi sayang, kita nggak punya. Seringkali iman kita seperti itu, iman TV. Kita percaya itu enak, itu manis, itu pasti murah. Tapi kita nggak punya, kasihan kan? Hari ini banyak orang mampu beriman, tapi dia nggak punya Yesus. Makanya kalah nih. Di mana imannya kalau Allah jauh di sana? Saya punya bodyguard, tapi dia di Jakarta. Nggak mungkin nama saya di sini. Hari ini yang saya punya itu apa? Apakah saya punya Yesus? Ia adalah imam besar agung yang sudah melintasi segala langit, yang sudah sampai ke surga itu loh, melintasi semua persoalan-persoalan. Saudara kalau mau ke langit itu butuh banyak waktu, butuh banyak pengorbanan. Naik pesawat saja kita butuh banyak uang. Itu pun belum sampai langit yang keberapa itu. Langit yang kedua kali ya. Kalau
Kalau Yesus naik sampai ke surga, berapa tingkat langit-langit ini? Yesus sudah melalui semuanya. Maka itu kalau kita memiliki Yesus, dia adalah anak Allah yang maha kuasa, anak Allah, Allah yang di dunia ini. Kalau kita punya Yesus, saya yakin kita pasti menang. Amin. Iblis itu nggak takut dengan kita. Iblis nggak takut dengan marga kita ini. Jangan banggakan kita dengan marga kita ini ya. Iblis nggak takut itu. Iblis hanya takut kepada Yesus, kepada Allah. Maka kuncinya adalah kita teguh dalam iman, itu adalah kita bersama dengan Allah, kita bersama dengan Yesus. Pastikan kita sudah punya Yesus. Kapan kita sudah bersama Yesus? Kapan kita memiliki Yesus? Pernah enggak? Saya sangat sedih, saya katakan. Ya, anak saya selalu cerita, itu ada makanan enak, itu ada makanan enak di TV, iklan semuanya. Tapi nggak pernah punya. Akhirnya kami beli ini yang ada di TV itu, baru senang kali dia. Oh enak rupanya kalau sudah ada bersama dengan kita. Enak sebenarnya kalau sudah bersama Yesus. Nggak ada masalah, pencobaan bisa diatasi. Yesus sudah menang. Kita pun bisa menang kan kita bersama Yesus. Kalau nggak pasti kita kalah. Jangan sok jago dengan marga kita ini, dengan suku kita ini. Apalagi kalau kita sudah sekolah, ilmu lebih tinggi. Ilmu apa? Ilmu yang tinggi, nilai 8. Tapi ketika pencobaan, ilmunya nggak berlaku. Hari ini kita perlu mempunyai Yesus. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Ini kuncinya. Kalau kita mengaku beriman, kuncinya kita sudah memiliki Yesus. Gimana? Sudah pasti, sudah memiliki Tuhan Yesus ini. Ada Yesus di dalam hati. Sudah pernah mengundangnya. Jangan kita cuma duga-duga. Kurasa mudahnya, kurasa. Enggak pakai kurasa ini. Pernah nggak mengundang? Pernah nggak dia mengaku dalam hati? Kalau tidak jangan ya menduga-duga, merasa-rasa. Ya, kurasa enaknya itu, kurasa enaknya kalau di iklan ya gimana sih enaknya kalau di iklan? Belilah baru tahu rasanya enak. Pastikan. Itulah sebabnya kita bisa menang terhadap pencobaan. Kita mempunyai Yesus. Inilah pengakuan iman kita. Yesus yang adalah imam besar, yang sudah berkorban melalui semua lintasan langit. Artinya sudah sampai di surga itu, segala situasi dia sudah lalui. Ini memberikan kita keyakinan. Dia adalah Yesus, anak Allah. Yesus adalah juru selamat. Dia pasti menyelamatkan. Anak Allah yang maha kuasa itu, dia pasti bisa menolong kita. Yang kedua dalam hal iman yang perlu adalah ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Iman yang diartikan di sini adalah betul-betul Allah itu, Yesus itu, imam besar itu, betul-betul ia merasakan apa yang kita rasakan. Ada orang mengaku percaya Tuhan, menerima Tuhan, tapi dia tidak merasakan kehadirannya dalam hidupnya. Seorang menikah, tapi satu tinggal di Tanjung Langkat, satu tinggal di Jakarta. Ini namanya pernikahan dalam surat, tapi dalam kehidupan mereka tidak bersatu. Ada banyak orang mengaku percaya Tuhan, tapi Tuhan menjauh di sana. Dia tidak merasakan perbuatan Tuhan, dia tidak merasakan kasih Tuhan, dia tidak merasakan kalau aku ini dalam bahaya, dalam kesulitan. Situasi pandemi sekarang ini, apakah Tuhan nggak merasakan yang kurasakan? Dalam iman dikatakan, iman artinya adalah apa yang aku rasakan, dia ikut rasakan. Dia tahu semua masalah-masalah. Dia bisa menolong aku. Maka dikatakan di situ, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
saya ingin memastikan kita punya iman dengan cara ini. Kita tahu firman Tuhan. Saya ambil contoh, misalnya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, kita mesti tahu dulu ayat ini. Tahu dulu firman Tuhan ini. Tahu itu berarti di otak saya sudah saya tahu ini. Sudah saya hafal, kalaupun bisa sudah hafal ini. Tapi saya sudah tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Sudah tahu ayat ini? Ini belum iman. Iman lebih dalam daripada pengetahuan. Jadi jangan berpikir sudah tahu ayat ini sudah beriman aku. Oh enggak. Mesti naik ke tingkat berikutnya. Namanya pengertian. Apa yang kita mengerti dari ayat ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang kita mengerti dari ayat ini? Sudah tahu ayatnya? Sudah. Apakah kita mengerti ayat itu maksudnya apa? Ada yang mau menjawab? Saya kira pengertian yang paling sering disebutkan adalah ayat ini berarti Allah mengasihi kita. Allah mengasihi dunia ini. Yang namanya Allah, Dia mengasihi dunia ini, bukan mau menghukum dunia ini. Ini yang kita mengerti. Inilah pengertian ayat ini. Yang kedua yang kita bisa mengerti adalah Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Berarti Allah sudah memberikan Anaknya ke dunia ini. Kita mesti mengerti, Allah memberikan Anak yang tunggal, itu Yesus. Saya mengerti ini. Orang Kristen mesti mengerti ayat ini demikian. Allah sudah datang ke dunia ini melalui Anaknya Yesus Kristus, memberikan Yesus kepada kita. Ini pengertian. Allah sudah datang ke dunia ini di dalam Yesus. Ini pengertian. Mungkin ada lagi pengertian yang lain. Misalnya saya katakan, kalau kita percaya kita tidak binasa. Nah ini pengertian ini. Berarti saya bisa ngerti ya. Berarti kalau saya percaya, saya tidak binasa. Ini belum iman, ini belum iman. Jangan pikir nanti kita tahu begitu banyak pengertian kita beriman ya belum. Berarti kalau percaya tidak binasa. Kalau percaya beroleh hidup kekal. Nah ini pengertian. Ada nggak pengertian kita begitu? Dari apa yang kita tahu, tambah kepada pengertian kita. Oh iya ya, Allah mengasihi dunia ini. Allah sudah datang ke dunia ini dalam Yesus. Oh Allah mau supaya kita hidup. Kalau percaya tidak binasa. Kalau percaya beroleh kekal. Oh iya, dah ngerti sekarang. Ini namanya pengertian. Makanya perlu kita mengerti, baca ulang supaya mengerti. Tapi ini belum iman. Hati-hati. Ini belum iman. Jadi iman itu seperti apa? Iman mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Iman artinya di sini adalah aku sekarang menerima pemberian Allah ini. Aku menerima Yesus. Sekarang aku menerima. Sekarang aku menerima Allah itu mengasihi aku. Ada hubungannya aku di situ.
Kalau Tuhan mengasihi dunia ini, nggak ada kita di situ. Itu bukan iman namanya, itu pengertian. Kalau iman ada hubungannya kita di situ. Oh, berarti aku percaya, aku punya aku percayalah, aku terima Yesus, maka aku punya hidup yang kekal. Ini namanya iman. Berarti aku di situ, Tuhan di situ. Jadilah iman. Iman itu apa yang kita terima. Apa yang kita terima dari Allah. Maka siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, mereka yang percaya dalam namanya. Waktu kita menerima yang kita mengerti tadi, hubungannya dengan kita, itulah iman kita. Itulah pengakuan iman kita. Jadi iman bukan pengertian. Iman bukan pengetahuan. Iman lebih daripada pengetahuan, lebih daripada pengertian. Iman itu punya hubungan dengan aku. Allah beserta kita, Allah dengan aku. Kalau tidak ada hubungannya dengan aku, berarti itu bukan iman. Kalau hanya Allah yang berkarya itu berarti pengertian. Belum ada hubungannya dengan aku. Dalam hal ini kita lihat ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang kita punya tadi, Yesus yang kita punya tadi, yang juga pernah dicobai, dia tidak berbuat dosa. Dia sekarang mengerti, dia merasakan kelemahan-kelemahanku. Pengakuan kita sekarang ini seperti apa sih? Iman kita sekarang ini seperti apa sih? Ada seorang ibu kami layani beberapa waktu yang lalu. Setelah diterapkan firman Tuhan, dia bilang begini. Aku percaya Tuhan, tapi semua mujizat yang dibuatnya itu hanya terjadi dahulu, sekarang tidak terjadi. Saya tetap sakit sampai hari ini. Itulah imannya. Apakah itu iman? Saya katakan no, itu bukan iman. Allah bisa lakukan hari ini. Ada hubungannya dengan dia sudah banyak berdoa, tapi Tuhan tidak sembuhkan dia. Akhirnya dia katakan, semua mujizat, semua perbuatan Tuhan itu terjadi itu dulu, sekarang enggak. Hati-hati kita hari ini yang mengaku percaya Tuhan yang beriman. Kita enggak percaya lagi Tuhan berkarya sampai hari ini dalam hidup kita. Kita anggap itu Tuhan itu nanti, ya sana, dulu, nanti, dulu. Itu pengertian boleh, tapi iman mengatakan aku hari ini. Allah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita hari ini lemah, ada pencobaan kita menjadi lemah, ada penderitaan kita menjadi lemah, ada kesusahan kita menjadi lemah. Apakah Allah turut merasakan itu? Imanku mengatakan iya turut merasakan. Kalau Ayub menderita, Allah juga menderita. Makanya Allah berjuang bagaimana supaya Ayub jangan sampai kalah. Kalau kita hari ini kena pencobaan, kita menderita. Yesus juga turut merasakan, dia juga merasakan penderitaan ini. Dan dia berjuang supaya kita tidak kalah dalam pencobaan. Tapi Tuhan izinkan memang kita menderita supaya kita mengerti betul Allah hadir dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Supaya kita tahu di situ Allah hadir. Paulus pernah berkata, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata, firman Tuhan. Kalau kita hari ini kuat, kita merasa nggak butuh Tuhan. Kalau kita sakit kan kita nggak butuh dokter, dong. Kita kan nggak mau divaksin karena belum sakit. Tapi begitu kita ada pencobaan, di situ baru kita tahu ada Tuhan. Oh, di sini dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Apakah kita hari ini punya pengakuan iman ini? Mari kita teguh dalam iman ini. Teguh dalam pengakuan iman ini. Ini kunci kemenangan dalam menghadapi pencobaan. Kalau kita nggak punya Tuhan, kalau kita nggak merasakan Tuhan, hanya tahu ini Tuhan jauhnya itu nanti, itu kan dulunya itu. Pasti kalah. Sekarang kita sendiri bersama dengan kita yakin Tuhan pasti akan menolong. Dia mengerti perasaan, dia mengerti kesusahan, dia mengerti kegalauan ini. Kita akan menang. Nah, itu rahasia pertama. Apa rahasia pertama untuk menang menghadapi pencobaan?
teguh berpegang pada pengakuan iman kita, atau iman yang teguh itu. Saya harap setelah kita belajar dari Yesus Kristus, jadi semangat kita menghadapi pencobaan. Khotbah yang disampaikan minggu lalu bagaimana Yesus itu menang. Saya yakin ini ada satu contoh teladan yang luar biasa. Nanti kita juga bisa lihat contoh yang lain. Tapi Yesus mesti satu-satunya ya ukuran yang kita lihat. Dia bisa menang terhadap pencobaan itu. Dan kalau kita hari ini bersama dia, menang. Dan kita yakin dia mengerti keadaan kita, ya kita menang. Itu namanya iman. Nah, yang kedua, saya hanya kasih 2 rumus saja untuk menang. Ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di situ dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Mari kita penuh keberanian menghampiri. Mungkin bahasa yang lebih gampang ya. Mari kita dengan berani mendekat kepada Allah. Ada orang dia sendiri ragu untuk datang kepada Tuhan. Enggaknya Tuhan dengar doaku. Enggaknya Tuhan mau dengan aku. Aku ini orang berdosa. Enggaknya mau Tuhan itu untuk memperhatikan aku. Kita sendiri menjadi ragu. Tapi firman Tuhan katakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, tahta kasih karunia digambarkan di sini. Tahta itu adalah lambang pemerintahan, lambang kuasa. Kalau dia punya tahta, dia punya kuasa, kemampuan. Kasih karunia itu adalah berkemurahan. Allah yang Maha Kuasa itu berkemurahan. Maka kita berani datang kepadanya, mendekat kepada Allah. Makanya kenapa kita sering-sering beribadah, sering-sering kita baca firman, itu menggambarkan kita sedang menghampiri tahta kasih karunia. Makanya kalau orang yang sering-sering beribadah, sering baca firman Tuhan, mereka menang pada pencobaan. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa tadi bermurah hati. Dia memberikan 3 hal. 1, dia berikan rahmat. 2, dia berikan kasih karunia-Nya. 3, dia berikan pertolongan. Itu kan kita baca tadi. Saya baca sekali lagi. Sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya 1, kita menerima rahmat. Yang kedua, dan menemukan kasih karunia. Yang ketiga, untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Terkadang kita berpikir begini, Tuhan tolongnya, gak meminta, ketahuinya dia. Kita butuh menghampiri tahta itu. Kita butuh datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Bagaimana bisa menang kalau nggak pernah baca firman Tuhan, nggak mendekat kepada Tuhan? Suruh saat keduanya nggak pernah saat teduh, sibuk. Ketika ada pencobaan, ya kalah. Beribadah kita nggak suka, bagaimana bisa menang? Rahasia menang pada pencobaan, kita selalu mendekat-dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Yesus, maka Dia akan berikan itu rahmat. Itu adalah lias ate bahasa karunia, itu adalah kasih karunia. Apa itu ya? Belas kasihan Tuhan. Dan kita sampai menemukan kasih karunia itu betul-betul Tuhan berikan kepada kita. Ada pertolongan. Tuhan mau menolong kita. Tapi kalau kita nggak mau mendekat sama Tuhan, kalau kita nggak menghampiri Dia, Tuhan mau nolong kita juga nggak bisa. Ya, tapi kan Allah itu kan dimanapun bisa Dia buat untuk kita. Dimanapun kita berada, Dia bisa buat. Betul. Tapi kalau kita tidak mendekat kepada Allah, tidak menghampiri Dia, iblis akan lebih dekat daripada Allah. Mari kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, setelah Ibrani itu Yakobus. Mari kita baca ayat 7 dan 8 sama-sama.
Yakobus pasal yang keempat ayat ke-7 dan 8 sama-sama. 1, 2, 3, iya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sedekat apakah kita dengan Allah hari ini? Lalu mengadakan sejauh doa, apakah betul-betul kita berdoa setiap saat? Jangan kita berdoa hanya pada dipimpin protokol. Mari kita berdoa, baru berdoa. Karena firman Tuhan katakan berdoa, berjaga-jagalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mana tetap kita berdoa, kita tetap berbicara, tetap menggosip. Makanya kita baca firman Tuhan, kita berdoa itu menggambar kita mendekat kepada Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah, itu berarti kita tunduk kepada Allah. Tuhan tolong saya, Tuhan ada pencobaan. Maka apa lagi? Allah akan mendekat kepada Allah. Lawanlah iblis, maka jangan lari daripada Allah. Iblis takut bukan karena kita, tapi karena Tuhan dekat dengan kita. Iblis langsung lari. Ini rahasia menang terhadap pencobaan. Mari kita dengan berani menghampiri takhta kasih karunia ini. Kalau betul-betul kita sudah mengalami iman, kita sudah punya Yesus, dan kita sudah pernah ditolongnya, dan kita bersama-sama dengan Dia saat itu, mari kita hampiri. Tuhan akan menolong, yang memberikan rahmat-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, dan memberikan pertolongan pada waktu. Dan Tuhan tidak akan biarkan kita binasa. Ya, ini firman Tuhan kita hari ini. Kalau kita mendekat kepada Allah, saya yakin firman Tuhan katakan kita menang terhadap pencobaan. Berarti kita berkata mulai hari ini, Tuhan, aku akan menang. Aku bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan merasakan apa yang aku rasakan. Tuhan tahu siapa. Tuhan ada dalam hidup. Sekarang Tuhan aku mendekat terus kepada Allah. Saya yakin kita menang. Apakah saudara yakin menang? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kepada kami pengertian sampai kami benar-benar percaya. Kami meyakini kami juga menang terhadap pencobaan. Biarlah iman yang kami miliki hari ini membuat kami menang terhadap pencobaan. Kami berpegang teguh kepada pengakuan iman kami, karena Tuhan kami Yesus Kristus sudah menang. Kami juga pasti akan menang. Dan kami mau menghampiri tahta kasih karunia itu. Kami selalu akan mendekat kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kami akan melawan iblis. Kami akan menang terhadap pencobaan. Ingatkan kami Tuhan. Ingatkan kami akan firman Tuhan ini, supaya tiap-tiap kami ketika dicobai kami akan menang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.